Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Wagina Talk Channel. Semoga semua kita baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan komentar atau beberapa masukan dari cuplikan-cuplikan video seminar proposal mahasiswa yang ada di jurusan teknik otomotif. Mari kita lihat coba satu-satu video berikut ini. Untuk satu pendahuluan yang pertama, latar belakang masalah. Seperti yang kita lihat pada gambar yang tertera di layar proyektor, yaitu terkait simulator tes kemudi kendaraan. Persoalan terjadi pada sekolah menengah kejuruan ini adalah tidak adanya pembaruan terhadap metode dan media yang menunjang pembelajaran apalagi pada saat pembelajaran praktikum berlangsung di masa COVID-19. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, sulitnya mendapatkan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, media pembelajaran tes kemudi kendaraan sudah ada di workshop teknik kendaraan ringan, akan tetapi hanya digunakan pada saat praktikum tatap muka di sekolah, belum digunakan. Itu tadi cuplikan sekilas dari video yang pertama seminar proposal mahasiswa ya. Namun sebelum memberikan komentar, sebelumnya saya sudah mengkonfirmasi kepada masing-masing yang bersangkutan untuk minta izin memberikan tanggapan ini, dan tujuannya adalah agar untuk pembelajaran kedepannya bagi adik-adik mahasiswa yang belum mengikuti seminar proposal ya. Mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kita lihat bagaimana nih tanggapan terkait cuplikan seminar proposal mahasiswa tadi ya. Mungkin banyak sebenarnya yang bisa kita komentari, namun di sini tidak semuanya, hanya beberapa poin penting aja yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran ke depan, bisa lebih baik lagi ya. Kita bisa pertama itu bisa melihat mencermati ini antara tampilan dengan pengucapan ya. Jadi PowerPoint yang ditampilkan tadi dengan pengucapan tadi, kalau kita lihat itu kan sudah pas ya, sudah dia sebutin. Tinggal sedikit kelemahannya tadi, yaitu hanya membaca ya. Padahal tadi ada gambar semacam simulator, mungkin sebenarnya yang bisa mengeksplor ya, memberikan penjelasan lebih lanjut sehingga meyakinkan nanti kepada dewan penguji latar belakang yang diangkat, kenapa pentingnya mengangkat permasalahan tersebut supaya bisa lebih meyakinkan ya. Kalau untuk jumlah fontnya dalam satu slide tadi saya lihat itu sudah bagus ya, tidak lebih dari 8 baris ya. Kalau aturan di media kalau tidak salah itu kan tidak boleh banyak-banyak ya barisnya. Namun perlu juga penekanan bahwa dalam PowerPoint sebagusnya yaitu PowerPoint-nya yang ditujukan. Jadi kalimat atau kata-kata intinya, bukan word point-nya. Ya, bukan word point. Jadi kata-kata inti yang ditunjukkan nanti kita explore, kita jelaskan lebih jauh lagi. Ya, oke. Itu tadi kita coba fokus antara tampilan dengan pengucapan ya. Jadi memang sudah sesuai, tinggal jangan hanya membaca. Mungkin lebih bagus lagi kalau di situ pakai pointer ya, kursornya di mana, pengucapannya lagi menjelaskan bagian mana supaya audien lebih fokus arah slide yang sebelah mananya yang bersangkutan dijelaskan ya. Apalagi kalau sambil berdiri menunjuk, kalau misalkan menunjuk kepada layar ya kalau tapi kalau di laptop berarti difokuskan kursornya digerakkan kemana ya, misalkan ini lagi menjelaskan ini ya fokus seperti ini, kalau menjelaskan sebelah sini fokus ini, sehingga audien nanti akan tertuju matanya ke yang kita harapkan, yaitu pada penjelasan bagian mana tadi. Baik, itu komentar singkat, tanggapan singkat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya ya. Kita cermati lagi yang kedua ya, kita lihat. Baiklah, dari pertama kita mulai dari latar belakang. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang
nyaman agar siswa dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya sehingga dapat menjadi kepribadian yang baik, mengalami kecerdasan sehingga memiliki keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri. Nah, sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya, sedikit berbeda. Yang ini apa tuh ya? Komentarnya gimana kira-kira ya? Tetap coba kita masih perhatikan antara yang diucapkan dengan yang tampilan di PPT. Kalau yang ini sudah mempunyai keberanian yang bagus, bisa mengeksplor, bisa menjelaskan, tinggal sedikit mematchingkan ya, mencocokkan antara yang di PowerPoint, yang di slide dengan yang kita ucapkan itu. Yang kita ucapkan sehingga audien akan fokus. Oh, pada saat baris pertama tadi PowerPoint yang ditampilkan, intinya dia apa, kalimat inti atau kata-kata intinya apa, nanti dia explore, dia jelaskan. Jadi ada juga memang kadang-kadang mahasiswa yang PowerPoint-nya kemana, tapi karena mungkin ingin melakukan penjelasan, di depan laptopnya ada proposalnya, sehingga cenderung membaca berita ya, membaca berita yang diproposal tanpa memperhatikan tampilan di PPT-nya tersebut ya. Jadi tadi itu ya sedikit berbeda dengan yang video yang pertama. Ini sudah bisa mengeksplor, tinggal ya sebenarnya tampilan atau penjelasan yang dibuat oleh yang bersangkutan tersebut itu ada relevansinya atau ada linearitasnya atau ada hubungannya dengan PPT yang sedang ditampilkan. Untuk jumlah fontnya bisa kita lihat ya, sudah cukup besar, bisa kelihatan dari belakang. Tinggal tadi kita lihat kata-katanya masih banyak juga yang masih sedikit word point-nya ya, bukan power point-nya ya. Oke, itu komentar singkat yang kedua ya. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa yang belum mengikuti seminar. Kita lihat lagi yang ketiga ini ya. Yang pertama, latar belakang. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 penggunaan kendaraan mencapai angka 136.137.451 unit yang terdiri dari 157.977.46 mobil penumpang, lalu 233.261 bus, lalu dilanjutkan 5.083.405 mobil barang dan 115.023.451 unit sepeda motor. Kenaikan jumlah penggunaan sepeda motor dari tahun 2018 sampai 2020 sebesar 9.682.675 unit. Lalu sistem pengapian merupakan sistem pokok yang harus dimiliki oleh sepeda motor. Dikarenakan sistem pengapian yang bagus akan menghasilkan pembakaran yang optimal. Sistem pengapian ini memiliki komponen yang sangat penting, yaitu busi. Dikarenakan busi termasuk komponen yang berpengaruh terhadap efek. Nah, yang ketiga gimana nih? Ya, yang ketiga kita kesininya aja biar nggak kelihatan apanya ya. Nah, komen yang ketiga kira-kira apa? Kita tetap coba perhatikan lagi antara yang diucapkan dengan yang tampilan PPT-nya. Ya, kalau ini betul-betul hanya membaca, ya, hanya membaca. Sebenarnya sudah buat itu tadi dalam tampilannya, dalam slide PPT-nya ini inti-inti yang akan dikupas, namun belum berani mengeksplor, ya, belum berani menjelaskan lebih detail, hanya tok membaca. Ya, ini nanti biasanya kalau terus-terusan nanti sampai 10 slide, 15 slide tampilan yang ditampilkan cenderung seperti ini, maka nanti akan cenderung bosan. Ya, akan cenderung bosan audiennya, pengujinya akan, atau mahasiswa yang mendengarkan juga akan cenderung bosan. Ini sebenarnya kalau seperti ini harusnya berdiri ya, berdiri aja, atau kursornya tunjukin, habis itu fokus tunjukin ke arah mana misalkan, terus jelasin ya. Jadi dari 1, 2, 3 tadi rata-rata ya itu tadi yang perlu mungkin ditingkatkan lagi adalah keberanian mengeksplor, keberanian menjelaskan tanpa membaca dari A sampai Z. Jadi kalau membaca tidak usah kita jelasin lagi, kalau gitu cukup aja, mari Bapak Ibu perhatikan ini sekian menit, dah baca bareng-bareng misalkan. Tapi tujuan kita tampil di depan adalah mempresentasikan, ya, mempresentasikan
menyajikan dan menjelaskan lebih yang ada di kalimat di PowerPoint tersebut ya. Kalau untuk medianya saya pikir sudah cukup bagus-bagus ya. Tinggal sekarang keberanian adik-adik mahasiswa ke depan agar seminarnya lebih bagus, lebih menarik adalah tadi yang yakin kuasai bahan ya, kuasai bahan, tampilkan poin-poinnya aja, terus coba jelaskan, bukan cuma hanya membaca. Lebih bagus lagi kalau tadi menjelaskan ya dengan berdiri ya, berdiri, kalau dia ada pointer berdiri terus menjelaskan kepada audien tentang latar belakang yang ada dalam seminar proposal tersebut ya. Demikian komentar-komentar sederhana, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa yang belum melakukan seminar proposal mahasiswa ya. Dan sekali lagi ini bukan untuk menjelek-jelekan, sudah ini kita sudah izin kepada yang bersangkutan, ada tujuannya untuk pembelajaran ya. Mudah-mudahan jurusan teknik otomotif pada khususnya itu bisa bagus-bagus ya seminar proposalnya, dan juga mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa secara umum. Demikian penjelasan tadi. Sekali lagi banyak maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.